Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Memberi rezeki, Maha Mengatur kehidupan, dan Maha Mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi. Sahabat sekalian, pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras sejak pagi, tetapi hasilnya seperti tidak pernah cukup? Rezeki terasa datang lalu pergi begitu saja. Penghasilan habis sebelum akhir bulan. Hati sering gelisah, pekerjaan terasa berat, dan berbagai kesulitan datang silih berganti. Banyak orang langsung menyalahkan keadaan. Ada yang menyalahkan ekonomi, lingkungan, bahkan nasib. Padahal, terkadang tanpa kita sadari, ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sejak pagi hari yang justru membuat keberkahan perlahan menjauh dari kehidupan. Perlu dipahami sejak awal, dalam Islam, rezeki berada di tangan Allah. Tidak ada satupun kebiasaan yang secara otomatis menyebabkan kemiskinan. Namun, ada perbuatan yang dapat menghilangkan keberkahan, membuat hati lalai, menutup pintu-pintu kebaikan, serta menjauhkan seseorang dari rahmat dan pertolongan Allah. Akibatnya, kehidupan terasa semakin berat meskipun secara lahiriah seseorang memiliki harta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa pantangan di pagi hari yang sering dianggap sepele, tetapi jika terus dilakukan dapat membawa berbagai mudarat dalam kehidupan. Pembahasan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bahan muhasabah agar kita sama-sama memperbaiki diri. Maka simak video ini hingga selesai. Karena bisa jadi salah satu kebiasaan tersebut masih sering kita lakukan tanpa disadari. Pantangan pertama adalah membuka pagi tanpa mengingat Allah. Bayangkan seorang lelaki yang setiap pagi bangun dengan tergesa-gesa. Begitu membuka mata, hal pertama yang ia cari adalah telepon genggam. Belum sempat mengucapkan syukur, belum mengingat nama Allah, jarinya sudah sibuk membuka media sosial, membaca berita, melihat berbagai unggahan, bahkan membandingkan kehidupannya dengan orang lain. 15 menit berlalu. 30 menit berlalu. Tanpa terasa waktu subuh hampir habis. Hatinya mulai dipenuhi rasa cemas, iri, dan gelisah sebelum benar-benar memulai aktivitas. Hari demi hari kebiasaan itu terus berulang. Perlahan semangat hidupnya menurun. Ia merasa lelah bahkan sebelum bekerja. Semua terlihat berat. Ia menganggap hidup orang lain selalu lebih baik daripada dirinya. Padahal, pagi adalah waktu yang sangat mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan bagi umatnya pada waktu pagi. Karena itu, sangat disayangkan apabila waktu yang penuh keberkahan justru dihabiskan untuk sesuatu yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Membuka pagi dengan zikir, doa bangun tidur, membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat, serta mengawali hari dengan rasa syukur akan membuat hati menjadi lebih tenang. Sebaliknya, apabila sejak awal hati sudah dipenuhi kelalaian, maka syaitan lebih mudah menanamkan rasa takut, malas, iri, dan putus asa. Kemiskinan bukan hanya soal sedikitnya harta. Ada orang yang hartanya banyak, tetapi tidak pernah merasa cukup. Ada orang yang penghasilannya besar, tetapi selalu habis tanpa manfaat. Ada pula yang memiliki jabatan tinggi, namun hidupnya penuh kegelisahan. Itulah salah satu bentuk hilangnya keberkahan. Karena itu, sebelum tangan kita menyentuh telepon genggam, biasakan lidah mengucapkan hamdalah, membaca doa bangun tidur, lalu memohon kepada Allah agar diberikan keberkahan pada hari yang baru dimulai. Pantangan kedua adalah menunda atau meremehkan sholat subuh. Tidak sedikit orang yang sengaja begadang tanpa alasan penting. Akibatnya, ketika adzan subuh berkumandang, tubuh terasa begitu berat untuk bangun. Alarm dimatikan. Lalu tidur kembali. Ketika mata terbuka, matahari sudah tinggi. Hari dimulai dengan rasa tergesa-gesa. Pikiran kacau. Pekerjaan terasa tidak teratur. Hal ini mungkin terlihat biasa, tetapi sesungguhnya kehilangan sholat subuh adalah kerugian yang sangat besar. Sholat adalah tiang agama. Ia bukan sekadar kewajiban, tetapi juga sumber kekuatan hati. Orang yang menjaga sholat, terutama di awal waktu, akan lebih mudah memperoleh ketenangan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Sebaliknya,
Ketika sholat mulai diremehkan, hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya perlahan menjadi renggang. Jika hubungan dengan Sang Pemberi rezeki mulai renggang, bagaimana mungkin kita berharap keberkahan selalu mengiringi langkah kita? Seringkali seseorang berkata, "Saya sudah bekerja keras, tetapi hasilnya tidak pernah cukup." Padahal, bisa jadi yang kurang bukan usahanya, melainkan keberkahan yang hilang karena kewajiban kepada Allah sering diabaikan. Bayangkan dua orang memulai hari. Yang pertama bangun sebelum subuh. Ia berwudu, melaksanakan sholat dengan khusyuk, berdoa memohon kemudahan, lalu berangkat mencari nafkah dengan hati yang tenang. Yang kedua baru bangun ketika matahari sudah tinggi. Ia terburu-buru, marah karena terlambat, sarapan sambil berdiri, lalu berangkat bekerja dengan hati yang dipenuhi tekanan. Mungkin keduanya bekerja di tempat yang sama. Mungkin penghasilannya hampir sama. Namun kualitas hidup mereka bisa sangat berbeda karena keberkahan tidak hanya diukur dari jumlah uang, melainkan dari ketenangan, kemudahan, kesehatan, dan kecukupan yang diberikan oleh Allah. Maka jangan pernah menganggap sholat subuh sebagai beban. Jadikan ia sebagai pintu pertama yang kita ketuk setiap pagi sebelum mengetuk pintu-pintu rezeki di dunia. Karena sesungguhnya, siapa yang mendahulukan urusan akhirat, maka Allah mampu mencukupkan urusan dunianya dengan cara-cara yang tidak pernah disangka. Pantangan ketiga adalah keluar rumah tanpa berdoa dan tanpa bertawakal kepada Allah. Setiap pagi, ribuan bahkan jutaan orang keluar rumah dengan berbagai tujuan. Ada yang berangkat bekerja, berdagang, mengajar, mencari pelanggan, mengantar anak ke sekolah, atau sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, tidak sedikit yang melangkahkan kaki tanpa mengingat kepada Allah sedikit pun. Pikiran mereka sudah dipenuhi target, keuntungan, dan urusan dunia. Sementara hati lupa memohon perlindungan kepada Zat yang Maha Menjaga. Bayangkan seorang pedagang yang setiap pagi begitu sibuk menyiapkan dagangannya. Ia memastikan semua barang tertata rapi, menghitung modal dengan teliti, dan memikirkan strategi agar dagangannya laris. Namun satu hal yang ia lupakan adalah berdoa sebelum keluar rumah. Hari demi hari berlalu, usahanya memang tetap berjalan, tetapi hatinya selalu dipenuhi rasa khawatir. Sedikit pembeli datang, ia langsung gelisah. Ketika dagangan sepi, ia merasa putus asa. Bahkan ketika memperoleh keuntungan, ia tetap merasa kurang. Berbeda dengan seorang pedagang lain yang sebelum melangkah keluar rumah selalu membaca doa, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, lalu berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Ia tetap bekerja keras, tetapi hatinya jauh lebih tenang. Jika hasilnya banyak, ia bersyukur. Jika hasilnya sedikit, ia tetap yakin bahwa Allah sedang mengatur sesuatu yang lebih baik. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah menyandarkan hati hanya kepada Allah setelah melakukan ikhtiar yang maksimal. Ketika seseorang melupakan tawakal, ia akan mudah menggantungkan harapan kepada manusia, kepada keadaan, bahkan kepada keberuntungan semata. Padahal semua itu tidak akan mampu memberi manfaat tanpa izin Allah. Karena itu, biasakan setiap pagi melangkah keluar rumah dengan membaca doa, memohon perlindungan, dan meyakini bahwa Allah lah sebaik-baik penolong. Hati yang bergantung kepada Allah akan lebih kuat menghadapi berbagai ujian kehidupan. Pantangan keempat adalah mengawali pagi dengan mengeluh. Ada orang yang baru membuka mata sudah berkata, "Hari ini pasti capek lagi." Ada yang berkata, "Hidupku memang susah." Ada pula yang terus mengeluhkan pekerjaan, keluarga, keadaan ekonomi, bahkan cuaca yang menurutnya tidak pernah berpihak. Tanpa disadari, kebiasaan mengeluh membuat hati semakin sempit. Padahal setiap ucapan yang keluar dari lisan akan memengaruhi cara seseorang memandang kehidupannya. Bayangkan seorang ayah yang setiap pagi selalu menggerutu. Ia mengeluhkan biaya sekolah anak, harga kebutuhan pokok, pekerjaannya, hingga kondisi rumahnya. Anak-anak yang mendengarnya perlahan tumbuh dengan kebiasaan yang sama. Rumah yang seharusnya dipenuhi semangat justru dipenuhi keluhan sejak matahari belum tinggi. Sebaliknya, ada seorang ayah sederhana yang hidupnya juga tidak mudah. Penghasilannya pas-pasan, rumahnya kecil, dan kendaraannya sudah tua. Namun setiap pagi ia selalu mengucapkan hamdalah.
Ia mengajak keluarganya bersyukur karena masih diberi kesehatan, masih dapat berkumpul, dan masih diberi kesempatan mencari rezeki. Ajaibnya, suasana rumahnya terasa damai. Anak-anaknya tumbuh dengan hati yang lapang. Istrinya pun lebih kuat menghadapi berbagai kesulitan. Harta mereka mungkin tidak melimpah, tetapi keberkahan terasa dalam kehidupan sehari-hari. Mengeluh tidak akan mempercepat datangnya solusi. Sebaliknya, rasa syukur akan membuat hati lebih mudah melihat nikmat yang sering terlupakan. Bersyukur bukan berarti menolak kenyataan bahwa hidup memiliki ujian. Bersyukur berarti menyadari bahwa di balik setiap kesulitan masih ada begitu banyak nikmat yang diberikan Allah. Pantangan kelima adalah bermalas-malasan setelah matahari terbit tanpa alasan yang dibenarkan. Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi pribadi yang rajin dan produktif. Waktu pagi adalah saat yang sangat berharga. Banyak orang sukses memanfaatkan pagi untuk bekerja, belajar, beribadah, atau melakukan aktivitas yang bermanfaat. Namun ada pula yang menjadikan pagi sebagai waktu bermalas-malasan. Setelah matahari terbit, mereka kembali tidur hingga menjelang siang, padahal tidak sedang sakit, tidak kelelahan karena pekerjaan yang berat, dan tidak memiliki uzur yang dibenarkan. Lama-kelamaan kebiasaan itu membentuk karakter yang malas. Pekerjaan sering tertunda, kesempatan terlewat, janji tidak ditepati. Akibatnya kehidupan terasa semakin sulit karena banyak peluang hilang begitu saja. Bayangkan dua orang pemuda yang memiliki kemampuan yang sama. Yang pertama memulai hari sejak pagi. Ia menyusun rencana, belajar keterampilan baru, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan terus memperbaiki diri. Yang kedua memilih kembali tidur setiap pagi. Ketika bangun, sebagian besar waktunya sudah habis. Ia baru memulai pekerjaan ketika orang lain telah menyelesaikan banyak hal. Beberapa tahun kemudian, perbedaan hasil mereka sangat jauh. Bukan semata karena kecerdasan, tetapi karena cara mereka menghargai waktu yang diberikan Allah. Waktu adalah amanah. Setiap pagi yang diberikan kepada kita adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal saleh, dan menjemput rezeki yang halal. Jangan sampai waktu yang penuh keberkahan justru berlalu dalam kemalasan. Karena kemalasan yang dipelihara terus-menerus bukan hanya mengurangi produktivitas, tetapi juga dapat membuat seseorang kehilangan kesempatan-kesempatan baik yang mungkin tidak akan datang untuk kedua kalinya. Maka mulai besok pagi, cobalah bangun dengan niat yang benar. Awali hari dengan ibadah, susun aktivitas yang bermanfaat, dan mohonlah kepada Allah agar setiap langkah yang kita lakukan menjadi jalan datangnya keberkahan, bukan sebab datangnya kesulitan. Pantangan keenam adalah membiasakan lisan berkata kasar, mencela, atau memancing pertengkaran sejak pagi hari. Pagi adalah awal dari seluruh aktivitas. Apa yang keluar dari lisan pada waktu itu seringkali menentukan suasana hati sepanjang hari. Ada orang yang baru bangun sudah memarahi anaknya karena bangun terlambat. Ada yang membentak pasangan karena sarapan belum siap. Ada pula yang mengomel kepada orang tua, tetangga, atau rekan kerja bahkan sebelum matahari meninggi. Mungkin bagi sebagian orang hal itu dianggap biasa. Namun sesungguhnya, lisan yang tidak dijaga dapat menjadi sebab hilangnya ketenangan dalam rumah tangga dan kehidupan. Satu kalimat kasar bisa meninggalkan luka yang tidak mudah sembuh. Satu bentakan dapat memadamkan semangat orang lain. Bahkan satu hinaan mampu memutus tali persaudaraan yang telah terjalin bertahun-tahun. Bayangkan sebuah keluarga sederhana. Sang ayah bekerja sebagai buruh harian. Penghasilannya tidak besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sayangnya, setiap pagi ia selalu memulai hari dengan kemarahan. Anak-anak yang sedikit ribut langsung dibentak. Istrinya yang terlambat menyajikan minuman langsung disalahkan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang dengan penuh kasih justru dipenuhi ketegangan sejak fajar. Akibatnya, anak-anak berangkat ke sekolah dengan hati sedih. Sang istri menjalani pekerjaan rumah sambil menahan air mata. Ketika sang ayah bekerja, pikirannya pun tidak tenang. Masalah kecil di tempat kerja mudah memancing emosinya. Hari yang dimulai dengan kemarahan akhirnya dipenuhi berbagai persoalan. Berbeda dengan seorang ayah lain yang selalu mengawali pagi dengan senyum, salam, dan doa.
Ia menyapa keluarganya dengan lembut. Jika ada kesalahan, ia menegur dengan bijaksana. Rumahnya memang sederhana, tetapi dipenuhi rasa nyaman. Anak-anak tumbuh dengan hati yang tenang, sementara istrinya menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan. Islam mengajarkan agar seorang mukmin menjaga lisannya. Ucapan yang baik adalah sedekah. Bahkan senyuman yang tulus pun bernilai ibadah. Oleh karena itu, jangan biarkan pagi kita dipenuhi amarah dan kata-kata yang menyakitkan. Biasakan mengucapkan salam, doa, dan kalimat yang menenangkan hati. Pantangan ketujuh adalah menunda pekerjaan dan menyia-nyiakan waktu pagi. Banyak orang memiliki mimpi besar, tetapi sedikit yang benar-benar disiplin memanfaatkan waktu. Mereka berkata ingin sukses, ingin kehidupan yang lebih baik, ingin ekonomi keluarga meningkat, tetapi setiap pagi justru dihabiskan dengan menunda-nunda pekerjaan. Ada yang terlalu lama bermain media sosial. Ada yang berjam-jam menonton video yang tidak bermanfaat. Ada pula yang sibuk membicarakan kehidupan orang lain daripada memperbaiki kehidupannya sendiri. Tanpa disadari, waktu terus berjalan. Kesempatan demi kesempatan berlalu begitu saja. Bayangkan seorang pemuda yang memiliki usaha kecil. Setiap malam ia berencana akan mulai bekerja sejak pagi. Namun ketika bangun, ia berkata, "Nanti saja setelah sarapan." Setelah sarapan ia berkata lagi, "Sebentar lagi." Kemudian waktunya habis untuk bermain telepon genggam. Ketika akhirnya mulai bekerja, hari sudah menjelang siang. Pelanggan yang seharusnya bisa ia layani lebih awal sudah beralih ke tempat lain. Ia lalu mengeluh karena dagangannya sepi. Padahal penyebabnya bukan semata-mata karena rezeki tidak datang, melainkan karena ia menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan Allah. Sebaliknya, ada seorang ibu yang memiliki usaha kecil dari rumah. Setiap pagi setelah menunaikan ibadah, ia langsung mempersiapkan dagangannya. Ia tidak menunggu semangat datang, tetapi memaksa dirinya untuk bergerak. Sedikit demi sedikit usahanya berkembang. Pelanggannya bertambah karena ia dikenal rajin, disiplin, dan dapat dipercaya. Keberhasilan seringkali bukan lahir dari keberuntungan semata, melainkan dari kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten. Allah mencintai hamba yang bersungguh-sungguh dalam bekerja mencari rezeki yang halal. Pantangan ke-8 adalah meninggalkan kebersihan diri dan lingkungan sejak pagi. Kebersihan adalah bagian dari keindahan ajaran Islam. Rumah yang bersih membuat hati lebih nyaman. Tubuh yang bersih membuat ibadah lebih khusyuk. Lingkungan yang rapi mencerminkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Namun ada orang yang membiarkan tempat tidurnya berantakan berhari-hari. Peralatan makan dibiarkan menumpuk. Sampah tidak segera dibuang. Halaman dipenuhi daun kering tanpa pernah dibersihkan. Akibatnya rumah terasa sumpek, tidak nyaman, dan aktivitas sehari-hari menjadi kurang bersemangat. Bayangkan dua rumah yang berdampingan. Rumah pertama sangat sederhana. Perabotannya tidak mewah. Namun setiap pagi penghuninya merapikan tempat tidur, membuka jendela agar udara segar masuk, menyapu lantai, membersihkan halaman, dan menata rumah dengan penuh rasa syukur. Rumah kedua justru lebih besar. Akan tetapi, barang-barang berserakan di mana-mana. Debu dibiarkan menumpuk. Peralatan makan tidak segera dicuci. Suasana rumah menjadi pengap dan membuat penghuninya mudah merasa malas. Kebersihan memang bukan jaminan datangnya kekayaan. Akan tetapi, kebersihan mencerminkan kedisiplinan, rasa syukur, dan tanggung jawab. Orang yang terbiasa menjaga kebersihan biasanya juga lebih teratur dalam mengatur waktu, pekerjaan, dan keuangannya. Karena itu, jangan remehkan kebiasaan sederhana seperti merapikan tempat tidur, membersihkan rumah, dan menjaga lingkungan sejak pagi. Amalan kecil yang dilakukan dengan niat ibadah dapat menjadi sebab datangnya ketenangan dan keberkahan dalam kehidupan. Setiap pagi adalah lembaran baru yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan biarkan lembaran itu dipenuhi kemalasan, amarah, kelalaian, dan kebiasaan buruk. Isi pagi dengan doa, semangat bekerja, akhlak yang baik, serta rasa syukur. Dengan begitu, kita berharap setiap langkah yang dijalani menjadi lebih ringan, hati menjadi lebih tenang,
dan kehidupan dipenuhi keberkahan yang terus mengalir. Pantangan ke-9 adalah memulai pagi dengan niat yang buruk terhadap orang lain. Ada orang yang sejak pagi sudah merencanakan bagaimana menjatuhkan rekan kerjanya. Ada yang sibuk mencari cara agar usaha orang lain gagal. Ada pula yang memulai hari dengan rasa dengki karena melihat tetangganya memperoleh nikmat yang lebih banyak. Sekilas, semua itu hanya terjadi di dalam hati. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar. Namun Allah Maha mengetahui isi hati setiap hambanya. Penyakit hati seperti iri, dengki, dan kebencian yang dipelihara terus-menerus akan menggerogoti ketenangan batin. Orang yang dipenuhi rasa iri akan sulit menikmati nikmat yang sudah ada. Ia lebih sibuk melihat keberhasilan orang lain daripada mensyukuri karunia yang telah diberikan kepadanya. Bayangkan dua orang pedagang yang membuka tokonya pada waktu yang sama. Pedagang pertama selalu mendoakan kebaikan bagi sesama. Ketika melihat toko sebelah ramai pembeli, ia berkata dalam hati, "Semoga Allah memberkahi usaha mereka, dan semoga aku juga diberi rezeki yang halal." Sementara pedagang kedua justru merasa kesal. Ia berharap dagangan tetangganya sepi. Ia senang ketika melihat orang lain mengalami kerugian. Hari-harinya dipenuhi rasa iri yang tidak pernah selesai. Siapakah yang lebih damai hidupnya? Tentu orang yang mampu membersihkan hatinya. Sebab hati yang bersih lebih mudah menerima ketentuan Allah. Ia tetap berusaha, tetap bekerja keras, tetapi tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kedengkian. Ingatlah, rezeki setiap manusia telah diatur oleh Allah dengan hikmahnya. Tugas kita bukan menghitung nikmat orang lain, melainkan memperbaiki ikhtiar dan memperbanyak rasa syukur. Pantangan ke-10 adalah melupakan sedekah, meskipun hanya dengan hal yang sederhana. Sebagian orang mengira sedekah hanya dapat dilakukan oleh mereka yang kaya. Padahal sedekah tidak selalu berupa uang dalam jumlah besar. Senyum yang tulus, membantu orang lain, memberikan makanan, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan, bahkan mengucapkan kata-kata yang baik juga termasuk bentuk kebaikan. Pagi adalah waktu yang sangat baik untuk memulai kebiasaan berbagi. Bayangkan seorang ibu yang setiap pagi selalu menyiapkan sedikit makanan lebih. Jika ada tetangga yang membutuhkan, ia dengan senang hati membagikannya. Kadang ia memberikan sarapan kepada seorang pekerja yang lewat di depan rumah. Kadang ia menyisihkan sebagian kecil penghasilannya ke kotak sedekah masjid. Jumlahnya mungkin tidak besar. Namun ia melakukannya dengan ikhlas karena mengharap ridha Allah. Bertahun-tahun kemudian, keluarganya memang tidak menjadi keluarga yang paling kaya di kampungnya. Akan tetapi mereka hidup penuh ketenangan. Anak-anaknya tumbuh dengan akhlak yang baik. Rezeki mereka terasa cukup. Ketika menghadapi kesulitan, selalu ada jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Inilah salah satu bentuk keberkahan yang sering tidak dapat diukur dengan angka. Sebaliknya, ada orang yang sangat kaya tetapi enggan berbagi. Setiap rupiah hanya dipikirkan untuk dirinya sendiri. Hatinya dipenuhi rasa takut kehilangan harta. Semakin banyak hartanya, semakin besar pula kegelisahannya. Harta tanpa keberkahan tidak selalu membawa kebahagiaan. Karena itu, biasakan membuka pagi dengan niat untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Tidak harus menunggu kaya. Tidak harus menunggu memiliki segalanya. Mulailah dari kebaikan yang mampu kita lakukan hari ini. Sahabat sekalian, setelah kita membahas berbagai pantangan di pagi hari, hendaknya kita memahami satu hal yang sangat penting. Islam tidak pernah mengajarkan bahwa kemiskinan datang hanya karena satu kebiasaan tertentu, atau bahwa kesulitan hidup pasti disebabkan oleh satu perbuatan semata. Kehidupan adalah ujian. Dan setiap ujian memiliki hikmah yang hanya diketahui oleh Allah. Namun demikian, Islam mengajarkan bahwa amal saleh, akhlak yang baik, ibadah yang dijaga, kerja keras yang jujur, doa yang tulus, serta rasa syukur merupakan jalan yang dapat menghadirkan keberkahan dalam kehidupan. Sebaliknya, kelalaian, kemalasan, kedengkian, meninggalkan kewajiban, dan kebiasaan buruk dapat menjadi sebab seseorang kehilangan ketenangan, kehilangan kesempatan, bahkan kehilangan keberkahan yang sebenarnya jauh lebih berharga daripada sekadar harta. Maka jadikan setiap pagi sebagai awal yang penuh harapan. Bangunlah dengan mengingat Allah.
Segeralah menunaikan sholat subuh. Perbanyak zikir dan doa. Hormati kedua orang tua jika masih ada. Sapa pasangan dan anak-anak dengan senyuman. Jagalah lisan dari ucapan yang menyakitkan. Bekerjalah dengan penuh kejujuran. Gunakan waktu sebaik mungkin. Rawat kebersihan rumah dan lingkungan. Jauhi iri hati serta perbanyak sedekah sesuai kemampuan. Jika kebiasaan-kebiasaan baik itu dilakukan secara istiqomah, insya Allah kehidupan akan dipenuhi ketenangan. Mungkin harta tidak langsung berlimpah, tetapi hati menjadi lapang. Mungkin ujian masih datang, tetapi kita diberi kekuatan untuk menghadapinya. Dan itulah salah satu nikmat terbesar yang sering tidak disadari. Mari kita berdoa. Ya Allah, jadikan setiap pagi kami sebagai awal dari keberkahan. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, keluarga kami, serta kaum muslimin dan muslimat. Bukakanlah pintu rezeki yang halal, luas, dan penuh keberkahan. Jauhkan kami dari sifat malas, lalai, iri hati, sombong, dan cinta dunia yang berlebihan. Karuniakan kepada kami hati yang selalu bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, serta langkah yang selalu berada di jalan yang Engkau ridai. Jadikan rumah-rumah kami dipenuhi ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan hingga akhir hayat kami. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga apa yang telah kita bahas menjadi pengingat untuk kita semua agar senantiasa memperbaiki diri dari hari ke hari. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang Anda sayangi. Semoga setiap ilmu yang tersebar menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.